Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Matnul Ghayah wat Taqrib karya Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Beliau menjelaskan wama'un najis. Adapun kelompok yang keempat adalah air yang najis. Apa itu air yang najis? Air yang najis adalah وَهُوَ الَّذِي حَلَّتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ وَهُوَ دُونَ الْقُلَّتَيْنِ. Dia adalah air yang kemasukan najis, padahal volumenya tidak sampai 2 qullah. Atau dia mencapai 2 qullah tapi berubah salah satu sifatnya. Atau kana qullataini fataghayyar. Atau air tersebut mencapai volume 2 qullah, tapi karena adanya najis tersebut, akhirnya salah satu sifatnya berubah. Baik rasanya, baunya atau warnanya. Kemudian beliau mengatakan, wal qullatani 500 ritrin bil Baghdadi taqriban fil asah. Dan volume 2 qullah itu adalah 500 ritl Baghdadi, kira-kira menurut pendapat yang lebih kuat. Jadi kelompok yang keempat adalah air yang najis. Nah, air yang najis ini punya 2 kriteria. Yang pertama adalah air yang tercampuri oleh najis, sementara volumenya tidak mencapai 2 qullah. Sebelumnya, perlu kita ketahui bersama bahwasanya 2 qullah itu dengan perhitungan modern, dia adalah seperti bak mandi atau bak air yang berbentuk kubus dengan sisi masing-masing 60 cm. Jadi panjang masing-masing sisinya adalah 60 cm, sehingga volume bak air ini adalah 216.000 cm kubik atau sama dengan 216 desimeter kubik. Maka dia bisa menampung air sebanyak 216 liter. Maka ini yang disebut sebagai air yang volumenya qullatain, 2 qullah. Jadi air yang tidak mencapai 2 qullah ini, kemudian kemasukan najis, maka air tersebut disifati sebagai air yang mutanajjis, air yang sudah terkena najis. Maka tidak boleh dipakai lagi untuk bersuci. Contohnya adalah kita memiliki air dalam ember yang tidak begitu besar, yang tidak bisa menampung air sebanyak 216 liter, seperti ember-ember yang bisa kita miliki di rumah kita. Nah, kalau kita memiliki air yang mutlak, baik itu air sumur, atau air laut, atau air hujan dalam ember tersebut, kemudian tiba-tiba ada najis yang masuk ke ember tersebut, baik itu air kencing, atau darah, atau yang semacamnya, maka air tersebut berubah menjadi mutanajjis. Dia disebut air yang bernajis, atau disebut juga air najis, maka tidak boleh dipakai untuk bersuci. Adapun yang kedua adalah air yang mencapai volume 2 qullah atau 216 liter kira-kira, tapi merubah salah satu sifatnya. Jadi kalau kita punya bak air yang cukup besar, katakanlah bisa menampung 300 liter air atau 500 liter air atau lebih banyak lagi. Kemudian kemasukan najis, dan najis ini merubah salah satu sifatnya. Misalnya baunya berubah, atau warnanya berubah, atau rasanya berubah. Maka meskipun air ini cukup banyak, tapi air ini juga dihukum sebagai mutanajjis atau najis. Air tersebut bernajis, tidak boleh dipakai lagi untuk bersuci. Karena dalam sebuah hadis riwayat Ashabus Sunan yang lain dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana al-ma'u qullatain lam yahmil khabathan." Kalau
air itu mencapai 2 kula, maka dia tidak bernajis lagi. Dia tidak dihukumi bernajis. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain, idza balagha al-ma'u qullataini lam yanjus. Kalau air itu sudah mencapai 2 kula, maka air tersebut tidak dihukumi bernajis lagi. Dia tidak bernajis lagi. Nah, ini adalah pesan yang tersurat dari sabda Nabi Muhammad SAW. Pesan yang tersirat dari hadis ini adalah, kalau airnya tidak sampai 2 kula, maka dia bernajis. Jadi kalau ada air yang tidak sampai 2 kula, tidak sampai 216 liter, kemudian terkena najis meskipun hanya sedikit najisnya, maka air itu disifati sebagai mutanajjis, air yang bernajis, tidak boleh lagi dipakai untuk bersuci. Adapun kalau dia lebih dari 216 liter, 2 kula atau lebih, maka kalau kemasukan najis, maka dia tidak disebut bernajis, tidak disebut air yang najis, kecuali kalau najis tersebut berpengaruh pada perubahan salah satu sifatnya, yaitu rasa, bau, atau warnanya. Baru saat itu air tersebut disifati sebagai air yang najis, yang tidak boleh dipakai untuk bersuci. Demikianlah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan ilmu dan memudahkan kita untuk mengamalkannya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.